teman-teman Battle Teens dimanapun teman-teman berada. Hari ini Happy Sunday, dan aku ingin ajak teman-teman sekalian hari ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita puji dan sembah Tuhan kita dengan kekuatan yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa dan percaya bahwa hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Kita akan menerima berkat dan inspirasi dan kekuatan yang baru. Amin. So let's give our best praise to Jesus Christ our Lord. Woo! Mari setiap kita datang kepada Tuhan hari ini, dan mari kita sembah namanya, Yesus. Karena Tuhan kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan kita tak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Hanya Yesus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan semangat yang terbaik, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kau yang terhebat, Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Come on, let's come to Him. Thank you, Jesus Christ. You
You're our living hope. Thank you, Lord. How great the chasm that lay between us. How high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Our living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Come on, we sing. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to
Shalom teman-teman Battle Teens. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama tundukkan hati dan pikiran setiap kita. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu, buat setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga kami bisa berada sampai saat ini. Dan kami kembali berkumpul untuk mendengarkan isi hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah hanya segala kemuliaan, pengagungan, penghormatan hanya bagi-Mu, dan hanya isi hati Tuhan, firman Tuhan yang tersampaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan membawakan sharing mengenai private coach, di mana sebulan ini kita akan membahas mengenai Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah membahas, kita sudah mendengarkan tentang Roh Kudus adalah teman baik kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Roh Kudus sebagai pelatih dalam hidup setiap kita. Kita tahu bahwa saat Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong dan menyertai setiap umat-umat yang percaya, termasuk teman-teman dan saya juga. Nah, apalagi di tengah tantangan zaman, di tengah tantangan dunia yang saat ini semakin membuat setiap anak-anak muda bisa saja jauh daripada Tuhan. Dengan setiap teknologi yang semakin maju, akan membuat setiap kita sulit untuk memfilter postingan ataupun iklan yang tiba-tiba muncul. Iklan-iklan atau postingan yang berkonten hal-hal yang tidak bermoral. Contoh pornografi, atau mungkin pembunuhan, atau mungkin hal-hal yang dapat menimbulkan setiap anak-anak remaja semakin tertekan, yang akhirnya menimbulkan depresi. Contoh, anak-anak remaja melihat postingan temannya lebih baik, like temannya lebih banyak. Kok postingan gue cuman gini-gini doang? Kok kehidupan orang lain lebih baik daripada gue? Kok kehidupan dia lebih cantik daripada gue? Kok dia lebih ganteng daripada gue? Hal-hal ini akhirnya ujung-ujungnya membuat setiap anak-anak remaja di masa mereka mulai mencari jati diri, mereka mulai membandingkan dan akhirnya menimbulkan rasa depresi. Karena merasa tidak percaya diri, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa kurang. Itu yang akhirnya iblis mulai bekerja dalam hal-hal itu. Godaan pasti akan sering bermunculan bagi setiap kita. Karena iblis gak pernah mau setiap kita anak-anak remaja untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Iblis ingin setiap kita memiliki hubungan yang terputus dengan Tuhan. Iblis mulai mencobai setiap kita melalui setiap hal-hal yang ada di sekitar kita. Iblis ingin setiap kita mencari kenikmatan atau memuaskan kesenangan hawa nafsu kita. Hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang akhirnya apa? Membuat setiap kita semakin berdosa. Saat kita ingin balik kembali dengan Tuhan, saat kita ingin coba dekat lagi dengan Tuhan, tapi karena rasa malu, rasa intimidasi, rasa takut apakah Tuhan masih terima gua, akhirnya ya sudahlah, mending gua jauh aja lah, udahlah daripada gua minta ampun lagi. Nah ujung-ujungnya gua dosa lagi, seperti gua lagi mempermainkan Tuhan. Ya udahlah, mending gini-gini aja. Ini yang sering terjadi. Ini yang intimidasi ini yang iblis mau muncul dalam setiap pikiran kita anak-anak Tuhan. Tapi bukan itu yang Bapak inginkan buat setiap kita, teman-teman. Yang Bapak inginkan adalah kita untuk kembali dan terus meminta ampun kepada Tuhan, meminta ampun kepada Bapa jika kita sudah berbuat hal yang tidak berkenan di matanya. Seperti selayaknya seorang anak yang hilang, yang sudah jauh daripada bapaknya, yang sudah pergi daripada bapaknya, tapi dia memiliki sikap hidup, memiliki respon untuk kembali kepada bapaknya, meminta ampun, dan Tuhan dan Bapa pasti menerima setiap kita apa adanya. Oleh karena itu, Tuhan memberikan pribadinya, yaitu Roh Kudus,
untuk menolong setiap kita layaknya seorang coach, seorang pelatih yang menolong setiap anak-anak didikannya dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pertandingan hidup. Roh Kuduslah yang akan memampukan setiap kita anak-anak Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menuruti setiap kemauan Tuhan dan tidak menuruti setiap kedagingan hawa nafsu. Dalam Galatia 5 mengatakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemabukan, pesta pora, dan lain-lainnya. Inilah yang Tuhan tidak inginkan setiap kita, anak-anaknya, untuk terjatuh dalam keinginan-keinginan daging tersebut. Tuhan gak pernah mau kita, anak-anak Tuhan, untuk jatuh dalam mungkin kemabukan, hawa nafsu, ataupun pesta pora yang semua itu sia-sia, amarah, iri hati. Tuhan gak pernah mau. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita, teman-teman, agar bisa bergerak bersama sang private coach ini, sang Roh Kudus ini, untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Boleh kita sama-sama buka dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11 saja. Saya boleh bacakan buat teman-teman semua. Di situ adalah tulisan dari Rasul Paulus di mana dia mengajarkan mengenai hidup oleh roh. Bagaimana orang percaya hidup oleh roh. Nah, saya boleh bacakan buat kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atau dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hal pertama yang kita mau pelajari buat hari ini supaya kita semakin hidup bergerak, hidup bersama sang private coach ini yaitu Roh Kudus, supaya kita semakin dituntun untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yang pertama kita harus kenali Roh Kudus itu sendiri. Di ayat 1 dan 2 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita harus kenal bahwa Roh Kudus yang memberi setiap kita hidup, yang memerdekakan kita dari setiap hukuman dosa dan hukuman maut, yang seharusnya setiap kita terima, setiap umat manusia terima. Tapi karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar, kita akhirnya diselamatkan. Kita ditebus oleh karya salib Kristus. Tanpa sebuah pengenalan akan Kristus, tanpa sebuah pengenalan akan Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk bergerak maju bersama-sama dengan coach kita, dengan Roh Kudus. Ibaratkanlah teman-teman seperti sebuah klub bola. Mereka tidak akan mempercayakan diri mereka atau hidup mereka untuk dilatih sama orang yang mereka sendiri tidak kenal. Gak mungkin Cristiano Ronaldo memilih untuk dilatih oleh seorang gembel, mungkin gak. Cristiano Ronaldo akan memilih untuk mempercayakan skill dia, mempercayakan hidup dia dilatih oleh sang pelatihnya di Juventus.
Begitu juga dengan setiap kita. Kita nggak mungkin mempercayakan hidup kita jika kita tidak mengenal siapa Dia. Jika kita tidak mengenal siapa Roh Kudus. Tapi karena setiap kita sudah mengenal siapa pelatih kita, bagaimana kompeten pelatih kita, bagaimana Cristiano Ronaldo sudah mengenal pelatihnya, sudah tahu kompeten dari pelatihnya, dia mau menyerahkan diri dia untuk dilatih, untuk maju bersama-sama hingga apa? Hingga mencapai sebuah kemenangan dalam pertandingan. Begitu juga dengan setiap kita. Kita harus mengenal Roh Kudus, kita harus mencari Roh Kudus untuk supaya kita dituntun mengalami sebuah kemenangan dalam hidup kita. Pertandingan apa yang selama ini kita lakukan? Pertandingan apa yang selama ini kita hadapi? Salah satunya adalah melawan setiap keinginan daging kita sendiri. Saya sudah bilang tadi, keinginan daging sering menghantui setiap kita. Karena memang kita hidup masih dalam tubuh daging, masih dalam tubuh jasmani. Tapi karena adanya Roh Kudus, Dialah yang akan menuntun, menolong setiap kita untuk menang dari keinginan daging kita. Tanpa sebuah pengenalan dan tuntunan dari Roh Kudus, kita tidak akan mampu melawan setiap keinginan daging kita. Yang akhirnya berdampak pada retaknya relasi kita dengan Bapa. Maka dari itu teman-teman, mari semakin kenali Roh Kudus, semakin dekat dengan Roh Kudus, semakin intim dengan Roh Kudus. Layaknya seorang anak didikan yang semakin dekat dengan pelatihnya, supaya dia bisa mempercayakan kehidupan dia, kemampuan dia, mempercayakan setiap pertandingan yang akan dia lewati untuk dia bisa menang. Begitu juga dengan kita. Saya percaya dengan semakin kita dekat dengan Roh Kudus, kita akan semakin mempercayakan kehidupan kita sama Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi setiap godaan, tantangan zaman yang hari ini, saat-saat ini menghantui setiap kita. Lewat apa untuk kita bisa semakin dekat dan membangun hubungan kita dengan Roh Kudus? Gak ada cara lain teman-teman, selain lewat doa, pujian penyembahan, atau lewat firman yang sering kita dengar atau kita baca. Maka dari itu teman-teman, ayo semakin bangun jam doa kita. Mari semakin bangun niat membaca Alkitab kita. Mari semakin bangun pujian penyembahan kita sama Tuhan. Supaya kita semakin dekat dengan Roh Kudus, semakin dikuatkan sama Roh Kudus. Mau godaan apapun kita kuat menghadapinya. Mari kita semakin rindu mencari wajah Tuhan. Karena gue percaya kekuatan kita untuk bisa menghadapi semua tantangan ini, hanya semua kekuatan itu dari kuasa Roh Kudus. Gak ada kuasa yang lain selain kuasa Roh Kudus yang mampu menolong setiap kita, memampukan setiap kita melawan setiap kedagingan, hawa nafsu dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman, hal kedua yang saya mau bagikan agar kita bisa semakin terus bergerak bersama sang private coach ini, sang Roh Kudus ini adalah yang kedua, bergantung sama Roh Kudus. Ayat yang kelima dan kesembilan di situ dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang kesembilan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Godaan boleh banyak teman-teman. Orang yang bikin kita kesel, yang menjengkelkan di sekitar kita boleh banyak. Hal-hal yang tidak bermoral boleh menghantui setiap kita. Boleh menghantui setiap pikiran kita. Tapi kita harus percaya Tuhan, ketika kita bergantung sepenuhnya sama Roh Kudus, dan Roh Kudus hidup tinggal di dalam setiap kita, percaya bahwa Dia, Roh Kudus, yang akan menolong setiap kita untuk mematikan ataupun menghadapi setiap tantangan zaman saat ini. Mungkin teman-teman saat ini ada yang mengalami keterikatan. Saya nggak tahu, mungkin keterikatan dalam emosi, atau mungkin keterikatan yang ya emosi tidak bisa dikontrol, atau mungkin sering marah, atau mungkin sering iri hati, atau mungkin juga keterikatan dalam hal-hal tidak bermoral, mungkin sering nonton pornografi atau apapun. Tapi percaya teman-teman, ada Roh Kudus yang akan membebaskan setiap kita. Asalkan apa? Asalkan kita mau bergantung sama Dia. Mungkin teman-teman saat ini ada yang berkata, Tuhan gue pengen lepas, Tuhan gue pengen bebas dari setiap keterikatan kedagingan gue, dari setiap hawa nafsu gue.
Tapi kenapa sulit? Kenapa nggak bisa? Tapi gue pengen Tuhan, gue pengen. Tapi hari ini teman-teman, kalau teman-teman mau bergantung sama Tuhan, bergantung sama Roh Kudus, Dia yang akan menolong dan memampukan setiap teman-teman semua, termasuk saya, untuk lepas dari setiap keterikatan kita. Dia yang akan membebaskan setiap kita. Alkitab berkata, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tidak sendiri menghadapi godaan tantangan zaman, teman-teman. Tapi kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita menghadapi itu semua. Kristus yang hidup di dalam aku yang memampukan kita menghadapi godaan itu, menghadapi tantangan itu. Supaya kita bisa menang dari setiap hal-hal yang mengikat setiap kita. Dengan bergantung kepada Allah, tindakan-tindakan yang akan keluar dari diri kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan bergantung sama Roh Kudus, kita bisa melakukan semua ini. Kita bisa menguasai diri kita untuk tidak terjatuh dalam godaan dunia. Untuk tidak berpesta pora, untuk tidak marah, tidak iri hati. Tapi yang keluar adalah damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan. Itu teman-teman, mari semakin bergantung sama Roh Kudus. Itu paling penting dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Saya akan mengakhiri sharing saya pada hari ini dengan sebuah cerita dari sebuah film, yaitu Facing the Giant. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar, mungkin teman-teman juga pernah nonton. Film ini menceritakan tentang seorang pelatih yang melatih sebuah tim football Amerika, rugby, di mana tim ini sering mengalami kekalahan. Tapi saat terus mengalami kekalahan, yang dihadapi oleh pelatih ini, dia mungkin sempat menyerah. Dia sempat ingin meninggalkan tim ini. Tapi apa yang terjadi? Tuhan seperti mengingatkan, Tuhan seperti berbicara sama dia untuk tetap setia melatih tim ini. Ada sebuah pesan Tuhan di mana Tuhan gak ninggalin dia. Tuhan yang akan berdiri buat dia, tidak mempermalukan dia di depan umum. Tapi dia juga melatih setiap anak-anak didikannya, anak-anak tim footballnya dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka memulai setiap latihan mereka dengan doa. Mereka memulai setiap pertandingan mereka dengan doa. Dan mereka menutup pertandingan mereka dengan doa. Inilah nilai-nilai Kristen yang pelatih ini tanamkan. Pelatih ini terus melatih setiap anak-anak didikannya sampai titik darah penghabisan lah. Sampai titik kemampuan dari anak itu sendiri. Yang anak didikannya ini merasa udah gak kuat, udah gak mampu. Tapi dia tetap push anak ini, tetap tekan anak ini untuk ayo bisa, ayo kamu bisa. Tetap support anak ini, ayo kamu bisa. Dari cerita ini saya bisa lihat bahwa pelatih yang berwujud manusia saja gak pernah ninggalin anak-anaknya. Gak mau ninggalin anak-anaknya, tetap ada buat anak-anaknya. Tetap setia melatih anak-anaknya sampai apa? Mereka mengalami kemenangan. Ini teman-teman. Kita lihat pelatih berwujud manusia saja bisa tidak meninggalkan dan setia menolong setiap anak-anaknya. Apalagi Tuhan, apalagi Roh Kudus yang sungguh maha besar, sungguh luar biasa. Dia gak akan pernah meninggalkan setiap kita. Asalkan apa? Setiap kita, anak-anak muridnya, anak-anak didikannya mau bergantung sama dia. Menyerahkan hidup kita sama dia. Dan itu yang akan terjadi, kita akan mengalami kemenangan dalam setiap pertandingan kehidupan kita. Kita akan mengalami kemenangan dalam tantangan zaman, teman-teman. Ada sebuah quotes yang saya ambil dari film ini. Di situ dikatakan, saya telah memutuskan untuk memberikan semua yang saya miliki kepada Tuhan. Maka saya serahkan hasilnya kepadanya. Coba kita hari ini menghidupi untuk memutuskan, memberikan semua diri kita, hidup kita, menyerahkan semua sama Tuhan. Dan biarkan kita lihat Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Biarkan hasilnya Tuhan yang Tuhan taruh buat setiap kita. Hasilnya Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena itu teman-teman, ayo kita semakin dekat dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
agar hidup kita semakin berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Gak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Asalkan kita terus mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, semakin kenal Dia, semakin bergantung dari hidup kita sama Dia. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Engkau yang mungkin saat ini lagi mengalami kejenuhan, engkau yang saat ini mungkin lagi mengalami keterikatan yang mungkin bingung untuk melepaskannya. Percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan engkau, teman-teman. Teman-teman gak sendiri, saya juga gak sendiri, kita punya Roh Kudus. Ayo sama-sama berjalan dengan Roh Kudus. Ayo sama-sama berjuang dengan Roh Kudus. Biar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ayo teman-teman, saya mau berdoa buat setiap kita. Dan kita sama-sama bersyukur sama Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Teman-teman boleh tundukkan kepala teman-teman, boleh siapkan sikap doa teman-teman. Kita mau berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah isi hati Tuhan yang tersampaikan bagi setiap kami. Biarlah perkataan Tuhan yang tersampaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, materaikan setiap firman-Mu yang sudah tersampaikan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dan kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Kami dapat hidup seturut akan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk semakin bergantung dan mengenal Engkau Roh Kudus. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mau tantangan, godaan, setiap apapun Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu kami dapat menghadapi semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat komunitas Bethel Teens Kelapa Gading ini Tuhan. Tuhan yang menyertai komunitas ini Tuhan. Tuhan yang terus memakai komunitas ini Tuhan. Biarlah komunitas ini menjadi wadah di mana setiap kami anak-anak-Mu, di mana setiap orang-orang bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan bisa mengalami Tuhan melalui komunitas ini Tuhan. Kau yang terus turut campur tangan buat komunitas ini Tuhan. Kau yang menyertai komunitas Bethel Teens kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak jemaat-Mu Tuhan dari Bethel Teens Kelapa Gading ini Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai Tuhan. Buat masa depannya hamba-Mu serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang turut campur tangan bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat setiap leader yang ada Tuhan. Buat setiap para pelayan yang ada Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka Tuhan. Buat setiap jerih lelah mereka, Tuhan yang memperhitungkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang sudah mereka kerjakan, apapun yang sudah mereka lakukan Tuhan, Tuhan yang buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus mengurapi, Engkau yang gak pernah meninggalkan setiap leader-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita untuk terus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu tidak berakhir dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hamba-Mu selesai bicara, kami bersyukur Tuhan buat pribadi-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu teman-teman.